Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah Allah, pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa orang fakir itu ada yang kefakirannya itu sebagai anugerah dari Allah. Ada juga kefakiran, kemiskinan itu sebagai siksaan. Nah, perlu ini saya sampaikan supaya kalau seandainya kita itu jadi orang fakir, jadi orang miskin, berharap kefakiran, kemiskinan itu sebagai anugerah, bukan sebagai siksaan. Karena anugerah kefakiran itu sendiri menjadi pahala. Kata Sayyidina Ali begitu, inna lillahi ta'ala uqubatin bil faqri wa masubatin bil faqri. Jadi Allah itu menjadikan kefakiran itu sebagai anugerah, tapi juga sebagai siksaan. Dan bagaimana tanda-tandanya nih bahwa kemiskinan, kefakiran itu sebagai anugerah dari Allah? Yaitu pertama, ayusina alaihi, akhlaknya baik. Walaupun miskin tapi akhlaknya baik. Dan umumnya orang miskin itu akhlaknya lebih baik dari orang kaya biasanya. Yang kedua, taat kepada Allah. Biar miskin ibadahnya rajin. Yang ketiganya, nggak banyak mengeluh, nggak banyak mengadu, nggak cerita kepada orang tentang kemiskinannya gitu. Dan dia bersyukur tetap kepada Allah. Hanya dulu kan Rasulullah bersabda kepada sahabat, miskin tapi syukur lebih baik, jauh lebih baik kata Rasulullah daripada kaya tapi kufur. Gitu. Nah, itu tandanya. Jadi 4 itu kalau ada pada diri orang miskin, maka kemiskinan itu jadi anugerah baginya. Sekarang tandanya bahwa kefakiran itu sebagai siksaan dari Allah. Nah, sudahlah di dunianya hidupnya miskin, fakir, susah, akhiratnya belangsa. Kapan? Nggak akan enak hidupnya. Ini nih. Cirinya apa di dunia ini? Ada 4 juga cirinya. 1, dia ini akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, miskin belagu, itulah. Yang kedua, dia maksiat kepada Allah, miskin enggak sholat, enggak puasa, padahal enggak punya makanan di rumahnya. Yang ketiganya yaitu yuksir syikayah, banyak mengadu, banyak mengeluh, cerita kepada orang tentang kekurangannya. Yang keempatnya wayatasakhat al-qada, wayatasakhatul qada, dia benci dengan qada dari Allah yang telah menjadikannya sebagai orang fakir. Nih, kalau 4 ini ada pada orang miskin, maka kemiskinan itu menjadi siksa baginya. Dalam satu hadis dikatakan Allah itu ketika memberikan amanah berupa harta
yang melimpah kepada seseorang, tentu orang itu mempunyai tugas. Ya, menjadi tugas, ada tugas menjadi wakil Allah untuk membantu menolong yang lain. Kalau amanah itu tidak dilaksanakan oleh Allah, diambil lagi Pak, diserahkan kepada orang yang siap menjalankan amanah. Makanya suka ada orang mantan orang kaya, ya. Kenapa? Allah nggak percaya lagi, nggak dipercaya lagi oleh Allah, diambil itu kekayaan oleh Allah, diberikan kepada orang yang siap menyerahkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadi orang fakir itu, miskin itu ada adabnya. Satu, ada batin. Bagaimana ada batinnya? Dia tidak benci dengan perbuatan Allah yang telah menjadikannya sebagai orang miskin, sebagai orang fakir. Dia terima. Itu yang pertama. Ini ada batinnya, ya. Kemudian ada dohirnya. Ada dohirnya adalah ayub hirot ta'afud. Dia tampakkan harga diri, kehormatannya. Nggak mau minta-minta, nggak mengeluh, ya. Yahsabul jahilu adniya'a minat ta'afud. Ta'rifu bisimahu la yas'aluna nasa illa afa. Orang-orang yang nggak ngerti mengira kalau dia ini orang kaya. Kenapa? Nggak pernah memperlihatkan kefakiran, kemiskinannya, enggak, karena dia jaga betul kehormatan dirinya. Minta-minta, nah itu gagah-gagah, ya. Dia benar-benar memperlihatkan kesusahannya. Kakinya dipopolin, apa, tape, ya, supaya dirubung gitu. Lala, jalan, tangannya gemeteran kalau ngomong. Kemudian di depan batuk-batuk supaya bagi duit. Itu namanya udah merendahkan dirinya. Makanya ada orang miskin direndahkan oleh orang lain, tapi ada juga orang miskin tapi pejabat pada datang menghormati. Padahal orang fakir, orang miskin, tapi terhormat sekali. Kenapa? Karena dia telah menjaga kehormatan dirinya. Sementara yang satu lagi, dia memang merendahkan dirinya sendiri, akibatnya direndahkan oleh orang lain. Jadi orang yang tidak dihargai. Dan itu bukan karena dia pun, banyak orang alim yang begitu, ya, orang pinter yang begitu. Nah, kemudian apalagi buat tajamul, dia berhias, maksudnya berhias pakai pakaian yang apa namanya, ya rapi walaupun jelek gitu kan. Begitu juga tidak banyak mengeluh, ya. Dia tutupi kefakirannya, dia tutupi kemiskinannya. Nah, kemudian yang berikutnya sekarang, adab yang berikutnya, adab dalam bergaul. Enggak bergaul erat dengan orang kaya, ya, enggak bergaul erat dengan orang kaya. Sebab kata Syekh Abu Sufyan As-Sawri, apabila orang kafir, orang fakir, orang miskin bergaul erat dengan orang kaya, maka dia ini adalah orang yang riya. Dan manakala orang bergaul dengan penguasa, maka dia itu adalah maling. Gitu. Gara-gara ngomong begini, Pak, Sufyan As-Sawri mendekam di penjara. Kenapa? Ya, pemerintah tak terima. Siapa yang bergaul erat dengan pemerintah itu koruptor, maling, penjara. Jemaah, kenapa jemaah Allah ya? Rasul kan sudah mengingatkan, Pak, lihatlah, undur man asfala minkum fid dunya. Lihat oleh kamu orang yang lebih rendah dibandingkan kamu dalam urusan dunia. Kalau kita urusan dunia melihat orang yang lebih rendah, lebih miskin dari kita, timbul syukur. Alhamdulillah, walaupun kita begini, kita masih mendingan dibanding si Anu.
biar utuh dibanding dia tidur di kolong jembatan, ya. Tapi enak-enak tidur tiba-tiba ke bawah banjir. Nah, kita masih bisa berteduh walaupun karena melihatnya orang di bawah. Tapi kalau melihatnya di atas repot. Wala kantor manfaatmu. Kata Rasulullah, jangan kamu lihat yang di atas kamu. Bergaul dengan orang kaya, bini kita dilihatin rumahnya begitu pulang Pak, kamar mandinya aja Pak lebih gede dari kamar tidur kita, lebih bersih ya. Coba kalau kita ngelihatnya yang udah pakai kloset, lihat orang yang buang airnya di helikopter, ada kan? Belum. Nah, helikopter banyak. Ini timbul rasa syukur. Wandur man fawqakum fiddin, kata Nabi. Kalau masalah agama, lihat yang di atas kita. Kita yang sudah mengerjakan sholat fardu, lihat yang sudah dalam mengerjakan qauliyah ba'diyah, supaya tergerak hatinya untuk mengikuti. Yang sudah dalam qauliyah ba'diyah, lihat saudara kita, teman kita yang sudah rutin tiap pagi mengerjakan sholat duha. Yang sholat duha, lihat saudara kita yang sudah rutin mengerjakan sholat malam, ya. Jadi tergerak, ya. Nah kalau kita udah fokus mengerjakan sholat 5 waktu, melihatnya orang yang sholatnya cuma maghrib doang, ya beres banget. Beda masih mendingan buat daripada COVID. Lihat yang agamanya lebih baik dari kamu. Wala tanzur man asfala minkum fiddin. Jangan kamu lihat yang di bawah kamu kalau masalah agama. Disinilah makanya pentingnya pergaulan. Ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang rajin ibadah, insya Allah ke bawah gitu. Ya. Nah itu dalam bergaul. Wa amma adabu fi af'ali, kadapun adab dalam perbuatan, Allah yaqdir bisa babil fakri an ibadah. Enggak lesu, enggak malas beribadah. Walaupun fakir tetap semangat ibadahnya. Ya. Demikian juga lajam na'badlah qadil mayaqdir minhu, tetap mau bersedekah walaupun tentu kadarnya, ya. Jadi walaupun miskin tetap mau sedekah, subhanallah. Sampai kata Rasulullah, dirhamun minas sadaqah afdalu indallah min mi'ati alfi dirham. 1 dirham dari sedekah itu lebih baik dari 100.000 dirham. Nah, orang yang punya duit miliaran, ya, bagi dia duit 1 juta 2 juta kecil, ya kan? Nyari duit 1 juta 2 juta barangkali merem juga gampang buat dia, ya. Kasih duit 1 juta itu gak berat. Nah, dia kasih 5 juta 10 juta bagi yang punya miliaran, Pak. Itu nilainya dibanding dengan orang sekarang yang nyari duit dari pagi habis subuh, Pak, betul, bawa karung nyariin nih apa, botol aqua, dikumpulin sekarung kan dari pagi sampai siang, kemudian dijual. Sekarung itu dapat 30.000. Agak laku, Pak. Ya, paling juga 10.000, 20.000, Pak. Ya Allah, dari pagi itu, Pak, ngumpulin begitu cuma dapat 20.000 misalnya. Lalu dia sedekahkan 10.000, Pak. Bagi dia 10.000 itu setengah hari nyarinya, Pak. Maka bagi Allah 10.000 yang dia sedekahkan lebih besar pahalanya dibanding dengan duit yang tadi 10 juta diserahkan oleh orang yang punya miliaran. Itu. Ya, kenapa? 50% loh ini begini ya, 50%. Makanya saya salut banget
seorang ibu-ibu di Jawa, setiap tahun dia pasti korban, Pak. Padahal itu kerjaannya udah memutin apa, dikumpulin ya, karena dia ingin korban. Subhanallah. Padahal banyak yang duitnya banyak, akan korban. Ya, ini luar biasa. Padahal kalau orang korban kan manfaatnya dia sendiri, Pak. Ya. Nah ini, jadi tetap walaupun miskin dia masih sedekah. Nah sekarang tinggal bagaimana agar orang yang menerima pemberian. Yang bagi ayulah hidal fakir lima jauh salah satu umur. Kalau ada orang memberi, nah, maka kita harus memperhatikan tiga hal. Nih, kalau ada orang yang memberi, bukan kita nyari pemberian, bukan. Tiba-tiba ada orang datang ngasih nih kepada kita, kalau kita jadi entah orang fakir entah miskin, datang orang ngasih kepada kita, harus diperhatikan tiga hal. Pertama, apa yang diberikannya. Yang kedua, tujuan orang yang memberi. Ketiga, tujuan menerima kalau diterima. Nah ini harus diperhatikan. Yang pertama apa yang diberikannya. Lihat, yang diberikan itu bisa jadi barang halal, bisa jadi barang haram, ya. Maka terima, ya itu kalau memang halal dilihat tuh dihalali, gitu ya. Selanjutnya sekarang kita tidak akan mau menerima, nggak boleh menerima kalau itu barang haram, sebesar apapun juga yang oleh Allah. Ya. Yang keduanya adalah tujuannya orang memberi. Tujuan orang memberi itu bisa jadi adalah tatyibul qalb. Ya, tujuannya apa? Untuk membaguskan hati. Atau juga adalah wa talabu mahabbati, mengharapkan kecintaannya supaya dia baik, senang kepada kita yang memberi, misalnya ya. Nah, itu kalau ini alasannya nanti disebut itu hadiah. Hadiah ini pemberian dari misalnya murid kepada guru, anak kepada orang tua, ya, bawahan kepada atasan, dengan tujuan mengharapkan cintanya, mengharapkan kesukaan hatinya kepada kita. Itu akan bukan butuh pemberian, tapi kita berharap, ya, tujuannya adalah untuk memuliakan, mengagungkan. Murid ngasih ke guru, nah itu namanya hadiah, bukan sedekah, Pak. Hadiah, ya. Taruhlah abang ke Bandang, nah saya mau ngasih hadiah mau saja juga lebaran di sarung, namanya ya, sarungnya gajah duduk, dari dulu sudah gajah duduk, ya. Apa boleh? Ya nggak apa-apa, namanya hadiah, ya kan? Gajah duduk boleh, gajah apa namanya lari juga boleh. Ya. Cuma umumnya kalau hadiah itu BHS sama Reda biasanya ya. Tapi ya nggak apa-apa, gajah duduk juga boleh. Ya, ini disebut hadiah kalau diserahkan sendiri. Abang udah beli sarung, mau kasih hadiah buat guru, tiba-tiba ketemu Rohili, ya, mau mana? Mau Ustaz Jazuli, bener ada titip nih, ya, sarung Ustaz Jazuli, bukan hadiah lagi tuh, namanya sedekah. Kalau hadiah serahkan langsung, Pak. Nilainya beda, kemarin Allah. Kalau hadiah itu takdir.
takdim, memuliakan, mengagungkan. Nggak bisa makan pahalanya dengan sedekah. Bahkan pengarang kitab Tahlimul Muta'allim mengatakan, kalau ingin punya anak soleh, ya, biasakan beri hadiah kepada ulama yang sedang menempuh perjalanan. Ada kiai dari Jawa mau obatkan, mau ziarah, mampir di Al-Barkah di sini. Ya, dari mana kiai? Mau kemana? Mau obatkan saya. Kasih hadiah. Ya, kasih hadiah. Ya, terserah hadiah apa saja yang mari membayar. Itu perbuatan kita akan menyebabkan anak kita Allah jadikan sebagai anak soleh. Ini hadiah. Dan kalau itu hadiah, sebaiknya diterima, karena begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih hadiah diterima. Cuma hadiah itu niatnya takdim, bukan niat apa. Kalau sudah takdim bisa di dunia akhirat oleh Allah balas, bisa di akhirat saja. Namanya santri, Pak. Dulu ada santri, kalau lebaran datang ke kiainya, ajak anak istrinya, ayo makan kita ke sana. Kata istrinya, tapi Pak ada, kita nggak bawa apa-apa. Senang, yang penting kita ziarah. Ziarah ke gunung itu pahalanya, tapi malu Pak Bapak. Ya, emang udah gak ada apa-apa enggak? Cuma punya singkong doang. Nggak apa singkong juga. Singkong Pak dibawa. Nemuin kiai bawa. Ya apalagi nggak punya? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan berziarah itu bagus. Begitu nyampe ke kiai udah ngobrol. Tadi dia begini. Ya kiai, mohon pamit. Sebentar. Nanya, Bu, itu anak-anak kita mau pulang. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ada juga kambing. Ya udah kasih kambing. Ya. Karena niatnya memang cuma ziarah, memuliakan guru. Pulang dia bawa kambing di tengah perjalanan ketemu temennya. Nah ini tuh bawa kambing dari mana? Ya biasa. Jalan ke guru dari mana? Biasa juga. Tapi itu kambing dari mana? Dari kiai. Wah, emang itu bawa apa? Bawa singkong. Ada bawa singkong dapat kambing. Dia tahu kalau kiai punya sapi. Makanya beli duren nih, beli motong dua gede-gede, ya, bawa ini di bawah. Nah, mau sapi kan? Sapi dari Malaysia. Kalau mau sapi ikut saja. Lebaran ke kiai bawa duren dua. Udah ngobrol kiai, mohon pamit. Sebentar. Gitu ya. Apa sapi? Iya, itu sapi mesti ya. Sebentar, Bu. Itu anak-anak mau pulang katanya ada apa-apa. Ada juga tukang punya singkong dari bocah dan dia udah kasih singkong, dikasih singkong. Kenapa? Niatnya jelek. Makanya kalau mau ke rumah ustaz, ke rumah kiai, jangan bawa duren. Ya, bawanya apa? Tapi saya bukan kiai, jadi kalau ke saya jangan bawa singkong, soalnya saya bukan kiai. Hai kemarin Allah, ya itu hadiah. Tinggal sekarang ada kalanya juga orang memberi itu tujuannya mencari pahala. Kalau tadi kan mencari apa namanya cinta, suka, ya ini nyari pahala. Nah kalau nyari pahala bisa jadi adalah sedekah, bisa jadi itu zakat. Nah sekarang kalau itu yang diberikan adalah kalau berupa zakat, lalu lihat sekarang saya ini termasuk mustahik zakat atau bukan?
Itu Allah. Orang ngasih duit apa nih? Oh, zakat Pak. Nah, saya ini mustahik zakat bukan? Itu. Kalau bukan ya jangan terima. Ya. Ya Allah, di Jawa Tengah Pak Ganjar ada kesel Pak Ganjar. Saya setuju banget dengan Pak Ganjar. Bukan katanya loh Pak, saya bukan pemilih Ganjar. Ya, karena dikira kok saja jadi Ganjar tidak. Ya, saya Ganjar enggak, Anies juga enggak. Saya pilihnya Caimin. Ya, Caimin. Nggak pilih Anies saya, pilihnya Caimin. Kalau anak saya Anies, saya Caimin. Ya kan beda kan? Nggak sama anak saya Pak Anies, saya pilihnya Caimin. Tapi akur saya sama anak-anak saya. Ya. Baik, kemarin Allah. Itu keselnya Pak Ganjar apa? Orang punya rumah tingkat, punya mobil apa? Coba. Ketika pemerintah membagi-bagikan galon hijau, Pak, galon hijau itu buat orang-orang miskin, pakai lumayanan. Coba. Enggak ngaruh gitu, akhirnya kan banyak Pak orang yang kaya dapat, orang yang menjadi sasaran pemerintah akhirnya kagak dapat. Nah ini, jadi orangnya orang kaya, tapi mentalnya ini gitu loh tuh Pak. Itu nggak punya kehormatan namanya, menjaga kehormatannya ya. Berikan kesempatan buat mereka, kita yang sudah mampu ya. Lumayan. Nah, begitulah kalau kita menerima zakat. Lihat sekarang saya ini mustahik zakat bukan? Orang datang ke saya bayar zakat, kata Ustaz, zakat mau. Kamu kata saya bayar zakat kepada saya sebagai apa? Gitu. Ya bingung, saya nggak tahu kok pun bayar zakatnya ke saya. Ente kalau bayar zakat harus tahu orang yang menerima itu berhak menerima zakat apa enggak. Ya kan saya Pak Ustaz ini namanya bersuara, ngajar ke sana, ngajar ini dan sebagainya. Menurut saya Pak Ustaz itu termasuk sabilillah lah. Kalau itu alasannya boleh saya terima. Tapi kalau alasannya karena saya miskin, saya fakir, lebih-lebih lagi, saya bukan orang miskin, saya bukan orang fakir, nggak berhak saya terima sebagai orang fakir, sebagai orang miskin. Tapi kalau alasan kamu itu, saya terima. Jadi begitu Pak, jangan asal terima aja, ya tahu alasannya. Nah, sedekah butuh apa enggak kiranya? Zaman sahabat Pak, orang datang bawa kepala kambing ke sahabat ini, kata sahabat, di tetangga saya ini dia paling butuh, sangat butuh sekali, sehingga kamu kalau sedekahnya sama dia pahalanya tentu lebih besar karena dia itu lebih butuh dari saya. Dikirim ke sana, kata dia ada yang lebih butuh lagi dari saya. No, sebelah sana. Kirim putar balik lagi Pak kepada yang pertama. Tuh, saking mereka menjaga kehormatannya dan ingin memberikan pertolongan, kesempatan kepada orang yang dianggap lebih butuh dari dia. Luar biasa para sahabat, tidak ada bandingannya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah kalau tadi sedekah ya boleh terima. Kemudian awet tiwariya, atau orang memberi itu supaya disebut-sebut namanya. Karena ada beberapa ya. Apalagi zaman ini sekarang ini mau pemilihan ya, nyumbang lalu dipotong ya kan, ini foto ya, ada istighosa, ada murid hadir ya, lalu minta diperkenalkan supaya nantinya dipilih jadi anggota legislatif. Sudah terpilih 5 tahun kagak nongol-nongol, ada istighosa, ada pengajian, ada. Kenapa? Emang dia cuma butuh
kita doa gitu, bukan pingin bantu kita, bukan pingin dibantu kita ya. Jadi kita ini seperti tangga ya, namanya tangga kan diusap injak, begitu udah nyampe di atas ada yang nengok, makasih tangga, ada pak, agak ada. Makanya jangan terpengaruh oleh duit 100-200 ribu, ininya jangan dicolok gambarnya gitu ya, jangan ikuti hati nurani kita. Jadi itu ya, awet itu bikin disebut-sebut namanya ya. Ada orang kalau bikin beri sesuatu ke saya ya, taruh, tapi dia minta katanya dipoto dulu, kamu aja foto semua. Saya lagi duduk dibilang gitu, makanya anak saya dipoto, kadang-kadang santri dipoto ya. Dalam Pak mau ngasih aja ya. Memang Allah salah nulis ya Bapak. Alaihissallahu bi'ahkamil. Allah itu hakim paling bijaksana. Allah tak mungkin salah. Wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tak bakal lupa dengan apa yang telah kamu perbuat dan akan kamu perbuat. Ngapain ya minta dinilai orang? Orang itu mungkin benar nilai kita, mungkin juga tidak benar, mungkin memberi penilaian, mungkin tidak. Tapi kalau Allah pasti kemarin Allah memberikan penilaian. Lalu ngapain mikirin penilaian orang? Nah, ya, tuh. Atau bisa jadi juga adalah karena ria memberinya. Ya mungkin nanti dia bulan-bulan kapan lah ada yang nyumbang karpet, nyumbang kipas, nyumbang AC. Begitu kamu pilih, ya ambil lagi sumbangannya. Ada kayak begitu? Amin, ya bang bayi nyumbang begitu. Ya. Atau karena ria, apa ria itu? Ria itu Pak adalah menanamkan penilaian positif di hati orang kepada kita dengan memperlihatkan atau memperdengarkan amal ukhrawi ya. Cuma secara khusus kalau riya sebenarnya bukan memperdengarkan, memperlihatkan saja. Jadi menanamkan penilaian positif di hati orang kepada kita dengan memperlihatkan amal ukhrawi ya. Nah, nih kalau di rumah kagak pernah sholat duha, begitu di masjid banyak orang masuk sholat duha ya Pak. Supaya apa? Supaya orang nilai dirinya rajin sholat duha. Tapi bukan berarti orang yang begitu pasti ria, yang belum tentu juga Pak ya. Di rumah nggak pernah sholat tahajud, begitu nginep di rumah Pak Kiai sholat tahajud. Nah ini, apakah kalau begitu berarti pasti ria? Ya belum tentu juga. Niatnya apa? Kalau niatnya dinilai supaya dinilai oleh Kiai emang orang rajin tahajud, nah itu baru ria. Kalau enggak, ya enggak, Allah. Jadi jangan segala galanya kalau niat ria. Orang sholat jadi imam pakai speaker, apakah ria? Bisa jadi ria, bisa jadi enggak. Gitu ya. Yang tahu ria tidaknya dirinya, orang lain tidak ada yang tahu karena menyangkut masalah hati. Itu namanya ria. Kalau sum'ah ya niat menanamkan penilaian positif di hati orang kepada kita dengan memperdengarkan. Nah, ini memperdengarkan kalau sum'ah ya. Ada jaga seneng sama orang baca Quran, ente demen sama dia, lagi duduk di depan sini, tiba-tiba jaga itu lewat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung baca Quran supaya kedengeran dia. Tujuannya apa? Ini namanya sum'ah. Itu ya begini. Seorang sulit akan memberantas sifat ria atau sum'ah ini
kalau penyebab tumbuhnya riya dan sum'ah tidak kita basmi. Apa penyebab tumbuhnya riya? Ada 3 Pak. 1, senang dipuji. Jadi kalau kita masih senang dipuji orang, hilangin riya, ya itu susah Pak. Bukan berarti setiap beramal pasti riya, tidak. Tapi untuk hilangnya sifat riya dari kita, ini nggak mungkin kalau penyebabnya ini masih ada, itu senang dipuji. Yang kedua, alergi dikritik, dicela. Ya, pemerintah, siapapun kiai, kalau nggak suka dikritik, nggak suka dicela, sifat riya susah hilang dari dirinya. Yang ketiga, mengharap-harapkan pemberian orang. Kalau masih ngarep-ngarep penilaian, pemberian dari orang, nah juga sifat riya itu susah hilang dari diri kita. Makanya yang 3 ini harus dihilangkan dulu, karena itulah penyebab tumbuhnya riya dan sum'ah. Semoga Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhai dan dicintainya. Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah pada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan manakala wafat Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa raja'ana wa sa'ira amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.